Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ezru Arya Aflah dengan NIM 220161177. Pembuatan video ini bertujuan untuk melengkapi tugas akhir mata kuliah saya pengantar linguistik umum. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang salah satu materi dari pengantar linguistik umum yaitu morfologi. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan tentang morfologi. Yang pertama yaitu pengertian. Morfologi lazim disebut sebagai tata kata atau tata bentuk yang merupakan kajian gramatikal struktur internal kata. Kata morfologi secara etimologi berasal dari kata morf dan logi. Morf berarti bentuk dan logi berarti ilmu. Menurut Ramlan, dalam bukunya 1987 halaman 21, morfologi adalah bagian dari ilmu bahasa yang mengkaji seluk-beluk bentuk kata dan fungsi perubahan-perubahan bentuk kata tersebut, baik secara gramatikal maupun semantik. Sedangkan menurut Nurhayati dan Siti Mulyani menjelaskan bahwa morfologi adalah ilmu yang membicarakan kata dan perubahannya. Selanjutnya kita akan membahas tentang objek kajian morfologi. Nah, objek kajian morfologi yang pertama yaitu morfem. Namun, morfem juga terbagi berbagai jenis. Yang pertama yaitu berdasarkan bentuk. Berdasarkan bentuk, morfem terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama morfem bebas. Morfem bebas adalah morfem yang secara potensial dapat berdiri sendiri dalam suatu bangun kalimat, misalnya saya dan duduk. Dan juga bisa kalimatnya digabungkan seperti saya duduk. Morfem-morfem tersebut bisa berdiri sendiri tanpa harus digabung dengan morfem lain. Yang kedua yaitu morfem terikat. Morfem terikat adalah morfem yang tidak bisa berdiri sendiri dan yang selalu terikat dengan morfem lain untuk membentuk sebuah ujaran, misalnya ber dan meng. Morfem-morfem tersebut harus terikat dengan morfem lain agar bisa berdiri dalam sebuah kalimat, misalnya berteduh. Selanjutnya, ada morfem berdasarkan keutuhannya. Morfem berdasarkan keutuhannya terbagi pula menjadi dua. Yang pertama yaitu morfem utuh. Morfem utuh yaitu morfem yang susunannya utuh atau tidak dapat terbagi. Contohnya adalah kata lari dan pergi. Yang kedua yaitu morfem terbagi. Morfem terbagi yaitu morfem yang perwujudannya dalam bentuk morfem diantarai oleh unsur lain. Contohnya, morfem ke-an, di antara ke dan an ada unsur lain, misalnya unsur kata menjadi kesatuan. Nah, yang ketiga yaitu morfem berdasarkan maknanya. Seperti yang tadi saya jelaskan, morfem berdasarkan maknanya juga terbagi menjadi dua, yaitu morfem bermakna leksikal dan morfem bermakna tidak leksikal. Morfem bermakna leksikal yaitu morfem yang mempunyai makna leksikal. Misalnya, dwi bahasa, morfem dwi juga termasuk ke dalam morfem leksikal karena morfem dwi mempunyai makna leksikal yaitu dua. Selanjutnya yaitu morfem tidak bermakna leksikal. Morfem yang tidak mempunyai makna leksikal tetapi mempunyai makna gramatikal. Makna gramatikal ialah makna yang timbul akibat peristiwa tata bahasa, yaitu proses melekatnya bentuk kata morfem yang satu dengan yang lain. Contohnya adalah bermata. Lalu yang terakhir yaitu jenis morfem berdasarkan morfem segmental dan suprasegmental. Morfem segmental yaitu morfem yang terjadi dari fonem segmental atau dapat dibagi. Contohnya, morfem meja, bunyi morfem tersebut dapat menjadi me, ja, atau me, e, ja. Baiklah, selanjutnya morfem suprasegmental. Morfem yang terjadi dari fonem suprasegmental. Fonem suprasegmental adalah satuan bunyi yang berupa tekanan nada atau jeda yang fonemis. Baiklah,
Objek kajian morfologi selanjutnya adalah kata. Kata merupakan satuan yang terbentuk dari satu morfem atau lebih. Menurut KBBI, kata adalah unsur bahasa yang diucapkan atau dituliskan merupakan perwujudan kesatuan perasaan dan pikiran yang dapat digunakan dalam berbahasa. Baiklah, selanjutnya kita akan masuk kepada klasifikasi kata. Klasifikasi kata terbagi menjadi dua bagian, yaitu kata monomorfosis dan kata polimorfesis. Kata monomorfonis yaitu kata yang terdiri atas satu morfem seperti meja ataupun pohon. Dua, kata polimorfesis yaitu kata yang terdiri atas dua morfem atau lebih. Contoh, kue-kue, kupu-kupu, dan lain-lain. Lalu, bagian selanjutnya yaitu fungsi kata. Fungsi kata yang pertama yaitu sebagai subjek. Subjek adalah bagian dari kalimat yang menandakan hal yang sedang dibicarakan. Yang kedua, kata berfungsi sebagai predikat. Predikat adalah bagian dari kalimat yang menandakan tentang apa yang sedang dibicarakan oleh subjek dan biasanya diharuskan mengandung unsur verba. Selanjutnya, yang ketiga yaitu kata berfungsi sebagai objek. Objek adalah bagian dari kalimat yang mempunyai peran sebagai penderita atau yang mengalami suatu hal tertentu. Selanjutnya, fungsi kata yaitu sebagai keterangan. Keterangan adalah bagian dari kalimat yang fungsinya memberikan keterangan pada unsur yang lain. Selanjutnya, kata juga berfungsi sebagai pelengkap. Selain yang saya utarakan di atas, ternyata kata juga memiliki peran yang sangat penting yaitu sebagai pelengkap dari kalimat-kalimat yang telah dinyatakan sebelumnya. Baiklah, selanjutnya kita masuk kepada pembagian yang ketiga yaitu jenis-jenis kata. Jenis-jenis kata ada berbagai macam. Yang pertama yaitu kata benda atau nomina. Kata benda atau nomina adalah nama-nama dari sebuah benda dan segala sesuatu yang dibendakan. Yang kedua, kata bilangan atau numeralia, yaitu unsur yang bertugas untuk menjelaskan tentang jumlah objek atau benda atau urutan benda. Yang ketiga yaitu kata ganti atau pronomina, yaitu unsur yang fungsinya untuk menggantikan objek atau nomina atau yang dibedakan. Yang keempat yaitu kata kerja atau verba, yaitu kata seluruh hal yang menyatakan tentang aktivitas atau perilaku, contohnya makan, minum, dan tidur. Yang kelima yaitu kata sifat atau adjektiva, yaitu kata yang menggambarkan tentang sifat seseorang atau kondisi suatu benda, contohnya besar, kecil, ataupun sedang. Lalu yang keenam adalah kata keterangan. Kata keterangan yaitu hal yang memberikan keterangan tambahan mengenai verba, numeralia, adjektiva, atau seluruh kalimat. Yang terakhir yaitu kata tugas. Kata tugas adalah kata yang meliputi berbagai macam unsur yang tidak termasuk dari jenis-jenis kata sebelumnya. Oke teman-teman semua, itulah penjelasan beberapa materi dari morfologi yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Terlebih dan kekurangnya saya mohon maaf dan see you, sampai jumpa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.